Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya masih lemes ini Pak. Masih agak ngantuk atau memang sedikit jamaahnya. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un alim innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul fi masjidil haram mi'atu alfi salatin wa salatu fi masjidi alfu salatin wa fi baitil maqdis khamsumi'ati salatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, la tashuddu rihal illa thalathatil masajid, hadza wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah disebut suatu perjalanan illa thalathatil masajid, kecuali 3 masjid. Yang pertama yaitu hadza, maksudnya adalah Masjid Nabawi, wa masjidil haram, yang kedua yaitu Masjidil Haram, dan yang ketiga yaitu Masjidil Aqsa. Adapun di hadis yang pertama yang tadi saya sampaikan, salatu fi Masjidil Haram, artinya adalah salat di Masjidil Haram mi'atu alfi salatin, derajatnya ganjarannya itu sama seperti halnya 100.000 kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Wa salatu fi masjidi, dan salat di dalam masjidku yaitu Masjid Nabawi, ka alfi salatin, seperti halnya 1000 kali lipat daripada salat di masjid yang lainnya. Adapun di Masjidil Aqsa yaitu sekitar 500 kali dibanding masjid yang lainnya. Ada juga ulama yang berpendapat 250 kali dari masjid yang lainnya. Hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita semua sama-sama bisa sama-sama bersyukur akan karunia nikmat, bersyukur akan kesempatan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, yang zahir maupun yang batin, yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan. Sadar ataupun tidak, nikmat itu banyak Pak. Nikmat yang Allah berikan itu sangat-sangat banyak kepada kita. Hanya saja terkadang kalah dengan
rasa syukur kita. Rasa syukur yang kita rasakan itu tidak sebesar dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan tidak jarang sedikit diberikan cobaan, tapi kita merasa kayak yang paling apes, kayak yang paling merugi, kayak yang paling sial. Padahal banyak nikmat yang lainnya. Kita yang paling agung yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah. Allah berikan nikmat itu kepada diri kita, kepada keluarga kita. Terus juga nikmat sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun. Nikmat waktu lapang, nikmat rezeki halal, dan tidak lupa nikmat ketenangan dalam beribadah. Alhamdulillah kita semuanya bisa bangun di subuh hari. Setelah itu melaksanakan qobliyah, tahajud dulu, qobliyah dulu, habis itu berkumpul di tempat majelis yang mulia ini, sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah. Bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di tepi barat. Jangankan mau bekerja, mau ibadah aja kadang hatinya harus was-was, hatinya gak tenang. Kita yang ada di sini, yang ada di Indonesia, yang Allah jaga, Allah lindungi, hendaklah memanfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Nikmat yang Allah berikan seyogianya harus bisa mendekatkan kita kepada Allah, membuat kita semakin bertakwa. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan malah melalaikan kita. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai semakin diberikan nikmat yang banyak malah semakin lalai, semakin jauh daripada Allah. Adapun yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kami sampaikan kepada qudwatuna wa uswatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga di hari akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat beliau dan diakui sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, mohon izin sebelum kita melanjutkan atau lebih dalam kepada pertemuan pada hari ini, seyogianya kita memulai, walaupun tadi sudah dimulai dengan salat subuh ya Pak, tapi kita meyakinkan lagi semoga Allah berikan keberkahan dan kemanfaatan dalam pertemuan ini. Marilah kita buka pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah. Hari ini 21 Oktober, tepatnya dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Hampir 2 minggu yang lalu, saudara-saudara kita di Gaza mendapatkan serangan dari Israel. 2 minggu Pak, mungkin bagi kita ini waktu yang cepat ya. Bagi mereka ini adalah waktu yang lama, waktu yang sangat-sangat sempit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya riwayat Muslim, yang mana qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling mencintai, saling menyantuni sesama mereka. Mathalul jasadi idza staqqa minhu udwa tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma. Apabila satu bagian dari tubuh itu menderita, satu bagian dari tubuh itu sakit, maka seluruh badannya juga turut merasakan. Perumpamaan orang-orang yang beriman saling mencintai, saling menyantuni sesama mereka adalah laksana kesatuan tubuh. Apabila satu bagian tubuh itu sakit, satu bagian tubuh itu menderita, maka seluruh badan itu juga turut merasakan. Umpamanya satu badan ini muslim dari atas kepala sampai kaki.
sekiranya orang tersebut terkait dengan kita hubungan iman, hubungan Islam yang dilandasi dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka itu sudah menjadi satu bagian tubuh. Entah itu berbeda adat, budaya, warna kulit, bahasa, daerah, tempat tinggal, tapi kalau kita terikat dalam satu ikatan emosional, satu ikatan iman, maka kita sama seperti halnya satu tubuh, satu kesatuan tubuh. Yang mana kalau tubuhnya yang satu itu merasakan sakit, yang lainnya juga merasakan sakit. Yang satunya merasakan derita, yang lainnya juga merasakan derita. Contoh, panjenengan kalau pusing kira-kira yang sakit kepalanya aja atau kadang merasakan yang lainnya, Pak? Mungkin nanti bersambung ke sakit perut, nggak mau makan. Atau ketika panjenengan kakinya kena paku, kira-kira yang sakit kakinya aja atau nanti nyamber ke dengkul, ke paha. Atau seumpamanya yang sakit pundaknya, pegel-pegel, kira-kira apakah pundaknya aja atau yang lainnya juga merasakan. Seperti itulah perumpamaan orang-orang yang beriman, satu satu dengan yang lainnya saling mencintai, saling menyantuni sesama mereka, seperti halnya kesatuan tubuh itu. Nah, para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Betapa erat, dekat dan akrabnya hubungan sesama muslim. Meskipun ada perbedaan di antara kita, perbedaan pandangan, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan postur tubuh, perbedaan yang lain-lainnya, tapi ketahuilah kita tetap harus saling bersaudara dalam ikatan iman dan Islam. Inilah yang disebut dengan ukhuwah atau persatuan. Kondisinya memang ukhuwah ini mudah diucapkan, tapi sulit dipraktekkan. Aplikasinya pun dalam berbagai situasi serta kondisi sehari-hari itu kadang hanya bisa diucapkan, kadang hanya bisa dirasakan, tapi untuk melakukannya tuh kurang. Nah, maka dari itu harus disadari bahwa mewujudkan ukhuwah atau persaudaraan ini sebenarnya merupakan kewajiban kita sesama muslim. Hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 2 minggu berlalu yang tadi saya sampaikan, itu sekitar hari Sabtu atau Ahad, ketika pasukan Zionis Israel menyerang kembali Palestina, menyerang kembali ke Gaza. Mungkin di antara kita ada yang belum mengetahui, atau mungkin hanya sebatas oh ya, terjadi perang, biasa kok. Mungkin ya ada yang seperti itu. Atau mungkin ada yang update setiap harinya berita-berita tersebut. Para hadirin, ketahuilah ketika saudara kita di sana sedang mempertahankan tanah mereka, sedang mempertahankan harta benda mereka, apa yang harus kita lakukan di sini? Dan kenapa sih kita harus peduli? Kita harus juga ikut dalam bagian ini. Kita juga harus merasakan kesedihan yang mereka rasakan. Kenapa? Entah itu umat Islam di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia, perlu memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina. Yang pertama, kenapa kita harus fokus? Kita harus membuka mata. Mungkin ada yang tadi saya sampaikan, ada yang hanya sebatas mengetahui, ada yang sebatas ya udah terjadi perang biasa kok gitu. Tapi ketahuilah para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah, kenapa kita sebagai seorang muslim harus mempertahankan, harus juga ikut andil dalam menjaga saudara-saudara kita. Pertama, yang harus kita ketahui adalah di tanah, di daerah saudara-saudara kita di Palestina, yaitu di tanah
Palestina itu sekarang ada dua bagian, yang di barat yaitu Gaza, yang di tengah yaitu tepi barat. Yang mana dulunya tanah ini adalah full tahun 1445 atau 46, ini full semuanya warna hijau dan semuanya itu tanah orang Muslim. Sampai akhirnya ketika orang Yahudi datang satu mereka menjajah, mereka mengambil bagian tanah-tanah tersebut. Nah, di dalam tanah ini yang harus kita ketahui terdapat satu masjid yang mulia, masjid yang agung, yaitu pertama Masjidil Aqsa, dan ini adalah masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Kita harus mempertahankan karena itu hak kita sebagai seorang muslim, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat, kalau ibadah-ibadah yang lainnya Pak, Allah cukup menurunkan wahyu, zakat, puasa. Tapi ketika Allah memerintahkan salat, Allah juga memanggil Nabi Muhammad langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Di Masjidil Aqsa inilah tempat di mana Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ada juga di hadis yang lainnya yang tadi sudah saya sampaikan, keutamaan dan keistimewaan Masjidil Aqsa yang harus kita jaga, yang harus sama-sama kita lindungi. Tadi hadis pertama dan kedua, sholat di masjidku itu, sholat di Masjidil Haram ganjarannya seperti halnya 100.000 lebih kali lipat dibanding masjid yang lainnya. Adapun di Masjid Nabawi yaitu 1.000 kali lipat, dan di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Ada ulama yang berpendapat 250 kali. Hadirin yang saya hormatin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa tempat yang mulia, tempat di mana Rasulullah Isra dan Mi'raj. Jadi jangan kita melihat hanya ya udah sudah terjadi perang, sering terjadi, tapi hendaknya kita mengetahui di sana ada tempat mulia bagi orang Islam. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, di Masjidil Aqsa tadi, di Baitul Maqdis, kita pernah berkiblat, kita pernah sholat, kita pernah menghadap kiblat selama 17 bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Hijrah niku sekitar 1445 tahun yang lalu Pak. Ketika di Masjid Nabawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah selama 17 bulan, berarti sekitar 1,5 tahun, Rasulullah dan para sahabatnya sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengak ya, melihat ke atas itu apa Pak bahasa Jawanya? Hah? Mengadah ya Pak, menghadap lah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW sering mendengakkan atau menghadap kepalanya tuh ke langit. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144, ini di permulaan juz 2 itu, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Waktu itu di tahun kedua Hijriah Pak, ketika kita sekitar 1,5 tahun 17 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa. Setelah itu dipalingkanlah kiblat kita ke Masjidil Haram. Umpama Masjidil Aqsa niku di utara Pak, Madinah itu di tengah, Masjidil Aqsa di utara, Masjid Nabawi itu di tengah, Masjidil Haram niku di selatan. Jadi ketika tahun 2 Hijriah ada para sahabat yang sedang sholat di masjid namanya sakniki niku Masjid Qiblatain di Madinah, masjid yang memiliki 2
kiblat. Diriwayatkan bahwa pada waktu itu saudara-saudara kita sedang sholat, ada yang bilang asar, ada yang bilang maghrib, menghadap ke utara. Sampai akhirnya ketika itu datang utusan Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa kiblat telah berpaling dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Akhirnya mereka berpaling 180 derajat. Hal ini yang harus kita yakini, bahwa Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat kita selama 17 bulan. Dan ini harus kita perjuangkan, harus tetap kita pertahankan. Jangan langsung diserang nyerah, diserang diam. Nah, ini kedua, kenapa kita harus sama-sama membantu dan juga saling menolong, saling meyakinkan satu sama lain, terlebih untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Adapun yang ketiga, kenapa sih kita harus membantu saudara-saudara kita yang ada di sana? Kita di sini hidup enak, alhamdulillah, tenang, bisa mencari nafkah. Kepikirannya apa sih, Pak? Masalah terberat kita tuh apa sih? Tidak seberat mereka yang kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan rumah. Jangankan mau belajar, mau ibadah, mau mencari hidup layak aja susah. Padahal sudah tahun 2023, kita sudah sekitar 77 tahun merdeka, dan di dalam konteks kemerdekaan kita adalah penjajahan di muka dunia, di muka bumi harus dihapuskan. Tapi di tahun 2023 masih ada. Makanya petanya itu Palestina setiap tahunnya itu berkurang. Kita tetap harus meningkatkan keyakinan kita dan harus membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Yang ketiga alasannya kenapa kita harus membantu mereka. Kenapa kita harus peduli dan aware itu ya peduli kepada mereka. Hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Masjidil Aqsa ini adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj, yang mana Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi saya sampaikan, kalau ibadah yang lainnya Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan perintah, menurunkan wahyu, tapi ketika perintah itu berkaitan dengan sholat, Allah memanggil langsung Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayatnya yang tadi saya sampaikan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu ayatihi, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun yang terakhir, kenapa kita harus peduli, harus sama-sama merasakan apa yang saudara kita rasakan di Palestina, yaitu Palestina atau negara Palestina ini adalah negeri para nabi dan rasul, entah dari agama Yahudi, Nasrani ataupun Islam. Dan ketiga agama ini kondisinya adalah agama samawi, dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya ada Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat hijrahnya para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 71, yang mana artinya wa najjainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut
ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Untuk sekalian manusia. Agamanya agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. 3 agama ini adalah agama samawi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, Nabi Muhammad menjadi penutup para nabi, dan semua agama harusnya ikut kepada agama Islam. Ibaratnya kalau undang-undang, peraturan itu ketika ada sesuatu yang baru diperbarui lagi, dan langsung terakhir ditutup. Penutup peraturan-peraturan tersebut, penutup nabi-nabi tersebut adalah Nabi Muhammad. Dan tidak ada, harusnya tidak boleh orang-orang itu berimannya kepada selain Nabi Muhammad, karena yang menutup agama-agama tadi, ya Yahudi ataupun Nasrani, ditutup dengan agama Islam. Hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman di dalam Quran, "Wa li Sulaimana riha 'asifatan tajri bi amri ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bikulli syai'in 'alimin." Dan telah kami tundukkan kepada Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah berkati, yaitu apa? Palestina. Dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Tempat yang mana para nabi terdahulu ditempatkan, tempat di mana agama itu diturunkan, Yahudi, Nasrani maupun Islam. Dan agama ini adalah semuanya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira di antara kita masih ada atau tidak yang menutup mata mengenai perjuangan saudara-saudara kita? Terlebih ketika kita melihat yang diserang niku, harusnya kan kalau peperangan laki sama laki ya Pak. Jadi ada beberapa peraturan itu yang harus dihindari. Tidak boleh menyerang perempuan, anak-anak, rumah sakit, terus juga tempat ibadah. Tentara kepada tentara, laki-laki kepada laki-laki. Nggak boleh menyerang kepada selain itu. Tapi kenapa sekarang yang diserang semuanya orang penduduk kota Gaza? Kita melihat anak kecil kehilangan ayahnya. Mereka harus tertimbun tanah atau tertimbun bangunan sekitar 3 hari, 5 hari. Kalau kita ada di posisi itu, mungkin kita nggak akan sekuat mereka, Pak. Kemuliaan kita sebagai orang Islam, kemuliaan agama kita diwakilkan oleh mereka yang tinggal di sana. Lantas apa yang harus kita bantu, yang harus kita kerjakan di negara yang aman? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa yang harus kita bantu? Hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah yang pertama, kalaupun kita tidak bisa melakukan hal-hal besar untuk saudara-saudara kita di sana, setidaknya yang pertama kita harus merasakan apa yang mereka rasakan. Empati dulu. Dalam hati kita tuh harus ditimbulkan. Ketika ada berita Palestina, kita sadar, kita ngeh, kita bantu mereka. Bantunya dengan apa? Yang pertama, kita harus kuatkan iman dan Islam kita dengan meyakini kejayaan dan kemenangan Islam di waktu yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu wujuhakum wal yudkhilul masjida kama dakhalu awwala marratin wa liyutabbiru ma'alau tatbira." Quran surat Al-Isra ayat ke-7. Dan apabila datang suatu hukum bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-mukamu dengan mereka, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Somehow akan ada waktunya di mana orang Islam akan kembali berjaya di Ardul Palestina, di tanah Palestina. Lantas apa yang harus kita kerjakan? Selanjutnya saya akan sampaikan bahwasanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita tadi merasakan empati, kita sudah merasakan dan ikut apa yang mereka rasakan, kita juga meyakini akan kemenangan Islam di tanah Palestina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lainnya menyampaikan, wa an Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, barang siapa di antara kita, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah kita merubahnya dengan yang pertama yaitu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau kita tidak mampu merubah dengan tangannya maka rubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau memang dengan tangan tidak bisa, dengan lisan juga tidak bisa, fa biqalbihi, maka lakukanlah dengan hati, yaitu dengan mengingkarinya. Wadzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Ketika di hadis ini Rasulullah menyampaikan man ro'a, barang siapa di antara kalian melihat, entah melihat secara zahir ataupun tidak, maknanya adalah siapa yang mengetahui walaupun tidak secara langsung melihat, bisa jadi hanya mendengar berita atau informasi yang lainnya. Kira-kira kita ngelihat nggak Pak peperangan yang langsung? Kan boten melihat bom tiba-tiba datang, gedung tiba-tiba hancur. Tapi kita mendengar informasi tersebut dari berita, dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram dan lain sebagainya. Berarti kita melihat munkaron, segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemunkaran, pelakunya diingkari melakukannya, kejelekan, keburukan. Jelas Pak yang disampaikan, yang dilakukan oleh Zionis Israel itu sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Anak kecil diserang, sekolah, rumah sakit, gas diputus, air diputus, listrik diputus. Seperti halnya ngapunten itu disiksa, semua lini itu dikepung. Padahal yang harusnya berperang laki-laki sesama lelaki-laki, jais sama jais, tentara sama tentara. Tidak semua rakyatnya yang harus diserbu atau dihancurkan. Minkum, yang dilihat dari kaum muslimin yang sudah mukallaf, fal yughayyir, hendaklah mengubahnya dengan tangan. Contoh, seorang ayah punya kuasa kepada anaknya, ya dirubah dengan tangannya. Seorang camat kepada lurahnya, seorang atasan kepada bawahannya. Kalau bisa merubahnya dengan tangan, dengan tanda tangan, dengan kebijakan, dengan pengaruh, hendaklah mereka merubahnya dengan pengaruh tersebut. Tapi Ustadz kulo niki rakyat biasa, leres kulo, saya juga rakyat biasa. Itu orang atas yang punya kewajiban, punya pengaruh, yang harus merubah, yang harus bisa berbuat. Kalau kita bagaimana Ustadz? Fa illam yastati fa bilisani. Yang pertama itu kan dengan tangannya ya Pak. Kalau memang tidak bisa, kita pandai menulis, kita pandai membuat kreasi, kita pandai bisa membuat kreator, konten kreator, atau minimal kita men-share kebaikan informasi tersebut kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Informasikan bahwa saudara kita sedang merana, sedang kesusahan di sana. Fa illam yastati fa bilisanihi, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Yang mengingkari tetapi bersikap hikmah dengan tetap melarang. Kita tahu di sana. Adapun yang ketiga, membantu perjuangan dengan mengingkari perbuatan orang-orang tersebut. Yang terakhir yaitu fabiqalbihi, mengingkari dengan hatinya, yaitu menyatakan tidak suka. Dan di hati kita seharusnya sangat-sangat benci Pak. Setidaknya dalam hati kita tuh munkar, inkar, atau menolak apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel tersebut. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah,
Faedah hadis di sini yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan siapa saja yang melihat, yang mengetahui, yang mendapatkan informasi ada suatu kemunkaran, keburukan, hendaklah mengubah sesuai kemampuannya, mengubah sesuai dengan kondisinya. Kalau kita memang bisa di dalam pengaruh, tanda tangannya ini bisa sakti, bisa merubah segala sesuatu, ya rubah dengan tangannya tersebut. Tangan ini adalah alatul fi'li, organ yang melakukan, sehingga disebutkan dalam hadis ubahlah dengan tangan, karena itu perbuatan seorang disandarkan pada tangannya. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Konteksnya yaitu yang pertama adalah tangan. Di hadis lain juga, di ayat yang lain juga, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat maupun di laut disebabkan apa? Tangan. Tangan ini sangat berpengaruh. Makanya kalau kita punya pengaruh, punya andil, hendaklah merubahnya dengan tangan tersebut. Kalau memang tidak bisa, ya dengan lisan, dengan ucapan, dengan omongan. Tapi masa iya kita dengan tangan sekarang nggak bisa, Pak? Bisa. Share informasi, menulis yang baik-baik, dan juga dengan tangan kita bisa berdoa, Pak. Mohon kepada Allah, Allah kuatkan, Allah lindungi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau memang kita bisa, dengan tangan ini sangat mudah menyisihkan sedikit harta kita kepada lembaga-lembaga yang memang mu'tamin, terpercaya. Agar apa? Agar mereka juga mendapatkan bantuan. Ini yang bisa kita bantu. Jangan hanya diem-diem aja atau pura-pura nggak tahu. Padahal saudara-saudara kita yang ada di Palestina sedang menjaga kehormatan agama kita, sedang menjaga kehormatan umat muslim, dan semua diwakilkan oleh mereka di sana. Ada sedikit rezeki disisihkan kepada lembaga yang akan menyalurkan kepada saudara-saudara di Palestina. Dan kalaupun Ustadz saya nggak bisa secara pengaruh, secara jabatan, secara tangan tadi, saya hanya bisa berdoa, bagus. Saya hanya bisa memberikan, bagus. Kalaupun kita nggak bisa memberikan, kalaupun kita tidak bisa membantu dengan yang lainnya, setidaknya di dalam kita mengingkari dengan hati, mengingkari perbuatan orang-orang Israel tersebut bahwa yang mereka lakukan adalah buruk. Jangan kita mengiyakan. Seperti beberapa hari kemarin ada tokoh agama ya Pak yang mengatakan ya biasa. Bagaimana biasa? Sedangkan hal tersebut adalah kejahatan kemanusiaan. Anak kecil, perempuan tertimbun di dalam bangunan, terusir dari daerahnya. Kita ibaratnya berebutan mempertahankan tanah warisan aja, ngapunten ya Pak. Tanah warisan atau tanah yang kita beli sekian kali sekian aja kan, ibaratnya fightingnya, bertempurnya, berjuangnya itu benar-benar dari Pak Polo, dari Bapak BPN, hitung lagi, ini lagi memperebutkan tanah kita, perjuangan kita. Apalagi di sana tanahnya tanah yang diberkahi Allah, pernah ditinggali oleh Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Ini yang harus sama-sama kita yakini. Jangan lantas kita diam aja, jangan lantas kita biasa-biasa aja, apalagi mengiyakan apa yang mereka lakukan. Setidaknya dalam hati ini harus kita nafikan, kita ingkari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Israel ini adalah kejahatan, dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Jika tidak mampu mengubah kemunkaran tadi dengan tangan, ia mengubahnya dengan lisan. Jika tidak bisa dengan lisan, mengubahnya dengan hati. Bentuk mengubah dengan hati adalah tidak suka dan bertekad saat memiliki kemampuan akan mengubahnya dengan lisan atau dengan tangan. Sakniki hanya bisa dengan hati, bertekad dalam hatinya
Semoga di lain waktu saya bisa merubah dengan lisan ataupun dengan tangan. Adapun ulama menyebutkan bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati dengan cara benci akan kemungkaran tersebut dan berpindah dari tempat kemungkaran tadi jika kita ada di tempat kemungkaran. Tapi saudara-saudara kita di Palestina sana Pak, sangat kuat pendiriannya menjaga tanah kelahiran mereka, menjaga kehormatan kita seorang muslim. Maka dari itu hal-hal tersebutlah yang harus kita lakukan, meyakini suatu saat kita insya Allah Baitul Maqdis akan dipimpin, akan diambil oleh orang Islam, dan ini adalah kejayaan umat Islam. Dan ketika kita melihat kemungkaran, hendaklah kita merubah dengan tangan. Semua yang bisa kita lakukan dengan tangan, men-share, paling mudah ya Pak, men-share, mengupload sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang berkaitan dengan saudara-saudara kita, menginformasikan. Kalaupun tidak bisa, maka lakukanlah perubahan tadi dengan lakukanlah kemungkaran tadi dengan yang pertama dengan tangan atau dengan lisan, dan yang ketiga maka kita ingkari dengan hati, dan ini adalah sebaik-baiknya iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, melindungi dan juga menguatkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah a'izzal Islam wal muslimin, Allah muliakan Islam dan muslimin. Allah bantu saudara-saudara kita di sana, Allah kuatkan, dan Allah alif baina qulubina, Allah satukan hati kita dan satukan hati mereka semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu lindungi kita dan keluarga kita dari mara bahaya ataupun bencana. Ini yang bisa kami sampaikan. Ketahuilah jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada keburukan, kekhilafan ataupun kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari pertemuan kali ini. Kita tutup dengan Pak, langsung. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.